Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman karena sudah menyempatkan waktu untuk menonton video saya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Dan jangan lupa pula untuk membunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Akikah berasal dari bahasa Arab, akikah, yang memiliki beberapa makna, antara lain yaitu rambut kepala bayi yang telah tumbuh ketika lahir, atau hewan sembelihan yang ditujukan sebagai peringatan dicukurnya rambut bayi tersebut. Bila bayinya laki-laki maka sembelihannya berupa 2 ekor kambing. Jika perempuan maka cukup dengan seekor kambing. Dalam sejarahnya, akikah merupakan warisan tradisi Arab pra-Islam yang dilaksanakan dengan penyembelihan kambing seusai bayi dilahirkan. Kemudian darahnya dioleskan pada kepala bayi tersebut. Praktik ini kemudian diubah dengan mengoleskan minyak pada kepala bayi setelah era kedatangan Islam. Akikah dalam Islam juga tidak membedakan bayi laki-laki ataupun perempuan. Tidak sebagaimana tradisi Arab pra-Islam yang hanya mengkhususkan akikah bagi bayi laki-laki. Nasaruddin Umar, 2002/98. Kambing yang disembelih dalam akikah tidaklah berbeda dengan kambing di hari raya kurban. Baik dari jenis, usia, dan tidak cacat. Perbedaannya hanya pada proses penyedekahan daging saja. Pada proses akikah, daging kambing dibagikan dalam keadaan sudah dimasak. Sedangkan dalam kurban, daging dibagikan dalam keadaan mentah. Hukum pelaksanaan akikah. Dalam hukum Islam, fikih akikah dilaksanakan berdasarkan hadits dari Samrah bin Jundab yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap anak yang dilahirkan akan tumbuh menjadi anak yang saleh dengan ditebus oleh binatang yang disembelih pada hari ke-7 kelahirannya. Kemudian dicukur dan diberi nama yang baik." Hadits riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan An-Nasai. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam memahami hadits tersebut, mengenai hukum pelaksanaan akikah. Sebagian dari mazhab Az-Zahiri berpendapat bahwa hukum melaksanakan akikah adalah wajib. Sedangkan mayoritas ulama menghukuminya dengan sunnah. Sementara menurut Abu Hanifah, hukum akikah bukanlah wajib dan juga bukan sunnah, melainkan hanya mubah, dibolehkan. Ibnu Rushdi, 2008/187. Munculnya perbedaan pendapat tentang hukum akikah, menurut Ibnu Rushdi dalam karyanya yang berjudul Bidayatul Mujtahid, adalah karena perbedaan dalam memahami hadits yang menjelaskan masalah akikah, yaitu bahwa secara tekstual hadis riwayat Samrah yang menunjukkan bahwa akikah adalah wajib. Ibnu Rushdi, 188. Dalam pelaksanaan akikah, ulama juga berbeda pendapat mengenai kapan akikah dilangsungkan. Sejumlah ulama menyatakan bahwa akikah dilaksanakan sebelum hari ke-7 setelah kelahiran sang bayi. Imam Syafi'i juga berpendapat, akikah boleh dilaksanakan baik sebelum, maupun sesudah hari ke-7 kelahiran bayi sampai dia berakal balik. Pada acara akikah ini, dianjurkan pula untuk memberi nama sang bayi. Zainuddin Ali Al-Malaybari, 382. Secara sistematis, prosesi akikah dilihat dari kadar kemampuan orang tua sang bayi, yang dalam pelaksanaannya terbagi menjadi 5 tahapan secara berurutan. 1. Jika di hari pertama kelahiran bayi sampai hari ke-7, orang tua sang bayi mampu secara ekonomi untuk berakikah, maka sebaiknya segera dilaksanakan. Namun jika sampai hari ke-7 belum mampu,
maka boleh dilaksanakan sampai masa nifas ibu sang bayi selesai, yakni dalam masa 60 hari. 2. Jika setelah ibu sang bayi selesai nifas dan belum mampu berakikah, maka akikah boleh dilaksanakan hingga berakhirnya masa menyusui, rodoah, yakni dalam usia 2 tahun. 3. Jika sampai pada masa menyusui masih belum mampu, maka dianjurkan agar berakikah hingga anak berusia 7 tahun. 4. Jika sampai usia 7 tahun belum mampu, maka dipersilahkan berakikah sampai anak berusia sebelum balik. 5. Jika sampai berusia balik dan masih belum mampu, maka sang anak dipersilahkan untuk berakikah untuk dirinya sendiri. Kiai Haji Muhammad Solikin, 2047-147-148. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kalimat, dimohon kemaklumannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.